Pernah ngerasa jenuh atau yang sering kita sebut burnout? Nah, kali ini kita bakal gali sebuah kisah kuno yang ternyata relevan banget buat kita sekarang. Ini soal gimana cara nemuin lagi tujuan hidup, bahkan pas kita udah ngerasa pengen nyerah aja. Kayaknya kita semua pernah deh ya di titik itu. Tekanan kerjaan, tanggung jawab yang numpuk. Kadang rasanya pengen banget kan tinggalin aja semuanya, terus mulai dari awal lagi di tempat lain. Dan ternyata, nih perasaan kayak gini tuh bukan cuma milik kita di zaman modern. Coba kita mundur jauh, ke abad ke-11. Kita bakal kenalan sama seseorang yang, walaupun kayaknya punya segalanya, ngerasain hal yang sama persis kayak kita. Oke, kenalin ini Raja Henry yang ketiga dari Bavaria. Kalau dilihat dari luar, hidupnya tuh kayaknya sempurna banget. Punya kuasa, kaya raya, dihormatin semua orang. Tapi, di balik semua kemegahan itu, dia ngerasa jenuh luar biasa. Coba dibayangin kontrasnya. Jabatannya raja, hidupnya dikelilingi kemewahan, tanggung jawabnya segunung. Tapi, apa yang dia pengenin? Bukan kekuasaan lebih, tapi justru kehidupan yang tenang, yang jauh dari hiruk-pikuk. Sebagai seorang biarawan, dia rela menukar mahkotanya dengan jubah biara. Nah, karena udah nggak tahan lagi, Raja Henry nih ngambil langkah yang, ya bisa dibilang drastis banget. Dia nggak cuma mimpiin buat kabur, tapi bener-bener nekat ngelakuinnya. Jadi, dia beneran datang ke sebuah biara, nemuin kepala biaranya, Prior Richard, dan ngajuin permintaan yang bikin kaget semua orang. Dia mau lepasin tahtanya dan jadi anggota biara itu seumur hidupnya. Si Prior Richard ini bijak banget. Dia nggak langsung bilang, iya, dia justru ngasih peringatan. Katanya, inti dari kehidupan di sini tuh ketaatan. Dan itu bakal susah banget buat Anda, karena Anda kan seorang raja yang biasa ngasih perintah, bukan terima perintah. Tapi, Raja Henry udah bulet tekadnya. Dengan tulus banget, dia bersumpah bakal taat sepenuhnya. Dia benar-benar siap ngelepasin semua kuasanya demi kedamaian yang dia cari-cari selama ini. Nah, disinilah ceritanya jadi super menarik. Sumpah ketaatan yang baru aja diucapin Raja Henry bakal langsung diuji. Dan caranya sama sekali nggak dia duga. Begitu sang raja selesai ngucapin sumpahnya, Prior Richard natap dia dan langsung ngasih perintah pertamanya. Perintah yang, wah, benar-benar ngebolak-balikin semuanya. Perintahnya adalah, kembali ke tahtamu. Bukan untuk lari, tapi untuk melayani dengan setia tepat di tempat dia berada. Raja Henry pengen lari dari tanggung jawabnya, perintah pertama yang dia terima dalam ketaatan justru kembali dan hadapi semua itu. Momen ini benar-benar jadi titik balik buat Raja Henry. Dia emang nggak dapat pelarian yang dia cari, tapi dia justru nemuin sesuatu yang jauh-jauh lebih berharga, sebuah sudut pandang yang baru. Akhirnya, Raja Henry beneran kembali ke tahtanya. Tapi kali ini dia memerintah dengan cara yang beda. Dan pas dia meninggal, warisannya dirangkum dalam satu kalimat yang kuat banget yang nunjukin perubahan besar dalam dirinya. Raja telah belajar untuk berkuasa melalui ketaatan. Wow, dia jadi sadar kalau kekuatan sejati itu bukan datang dari kemampuan buat nyuruh-nyuruh orang, tapi justru dari komitmen buat setia ngejalanin tanggung jawab yang udah dikasih ke dia. Jadi, dalam cerita ini, kata ketaatan itu maknanya dalam banget ya. Bukan cuma soal nurut secara buta, tapi lebih ke komitmen yang penuh disiplin buat setia sama peran dan tugas kita dimanapun kita ditempatin. Oke, sekarang gimana caranya kita narik pelajaran dari kisah abad ke-11 ini ke kehidupan kita sekarang? Apa relevansinya buat kita yang hidup di abad 21? Coba deh renungin sebentar. Pas kerjaan lagi berat-beratnya, atau hidup rasanya bikin capek banget, sering gak sih pikiran pertama kita itu, pengen cari suasana baru, atau cari jalan keluar yang gampang aja deh. Jujur aja, kita semua pernah kan ada di posisi Raja Henry? Nah, ini dia perbandingan yang menarik. Dorongan alami kita kan pengennya lari. Tapi pelajaran dari kisah ini justru kebalikannya. Temukan makna dengan cara berkomitmen penuh sama apa yang ada di depan mata kita sekarang. Jadi poin utamanya tuh ini, mungkin ya jawaban buat rasa burnout itu bukan dengan kabur atau mengubah keadaan di luar sana, tapi justru dengan mengubah sikap kita di dalam sini. Bukan lari, tapi memperbarui komitmen kita buat ngelakuin yang terbaik. Nah, sebagai penutup, coba tanyain ke diri sendiri. Apapun peran kamu sekarang, entah itu pelajar, karyawan, orang tua, pemimpin, di manakah tahta kamu saat ini? Dan gimana caranya kamu bisa belajar buat berkuasa dengan melayani secara setia tepat di tempat kamu berada sekarang?